warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan di depan kita ini ada satu ekor ayam utuh. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Telah kita pelajari sebelumnya pada bab sel bahwa sel itu terdiri atas dua jenis sel. Ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kalau sel tumbuhan itu ciri utamanya dia memiliki dinding sel dan juga ada kloroplas di dalamnya yang membuat tumbuhan itu berwarna hijau. Sedangkan pada sel hewan itu tidak ada kloroplas dan juga sel hewan tidak dapat melakukan peristiwa fotosintesis sehingga warnanya tidak hijau, dan kalau kita pegang itu teksturnya lebih lembek ya daripada sel tumbuhan. Kalau tumbuhan kan keras ya, kalau sel hewan ini lembek karena tidak ada dinding sel pada tubuhnya. Jaringan hewan itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ada jaringan saraf, di mana jaringan saraf ini berfungsi untuk mengantarkan impuls dari seluruh bagian tubuh si ayam ini. Sel-sel saraf juga yang menyebabkan atau membuat si ayam ini dapat bergerak dan dapat menanggapi rangsang serta dapat merasakan sakit ya. Jaringan saraf itu tersusun oleh banyak sel-sel saraf, di mana setiap sel saraf itu memiliki badan sel, dendrit, dan juga akson. Setiap sel-sel saraf itu akan berhubungan dengan sel saraf yang lainnya membentuk jaringan saraf, atau kita lebih mengenalnya dengan sistem saraf, di mana sistem saraf yang terdapat pada tubuh hewan itu berpusat pada otak dan juga sumsum tulang belakang. Artinya seluruh aktivitas tubuh manusia atau tubuh hewan itu akan dikontrol oleh otak dan sumsum tulang belakang. Berikutnya itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kalau di tumbuhan ini contohnya adalah jaringan epidermis ya, sama lah fungsinya. Ada berbagai jenis jaringan epitel. Kalau ada dia di bagian luar yang melindungi bagian luar tubuh, ini namanya epitelium. Kemudian kalau yang ada yang melapisi rongga tubuh ini, yang di dalam ini namanya mesotelium. Kemudian kalau di dalam rongga-rongga tubuh, contohnya misalkan di saluran usus, di dalamnya itu namanya endotelium. Itu jaringan epitel. Nanti ada banyak jenisnya, akan kita bahas lebih dalam jaringan epitel apa saja yang ada pada jaringan hewan. Berikutnya ada jaringan otot. Jaringan otot kita sebut juga sebagai daging ya. Ini jaringan otot ya. Meskipun tidak semua otot itu bentuknya seperti daging. Kalau yang dipegang ini adalah otot lurik atau otot yang menempel pada tulang. Memangnya ada jaringan otot yang mana lagi? Ada dua lagi ya. Ada jaringan otot polos yang ada pada organ-organ dalam seperti pada usus, pada pankreas, pada lambung. Itu adalah jaringan otot polos. Kemudian ada satu lagi di dalam jantung, itu yang dinamakan dengan otot jantung. Ada 3 jenis jaringan otot, nanti kita bahas satu persatu. Berikutnya ada jaringan ikat. Sesuai namanya, jaringan ikat itu berfungsi untuk mengikatkan apa? Mengikatkan satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, atau dari satu organ dengan organ yang lainnya. Itu dinamakan jaringan ikat. Contoh, ini kan ada kulit ya di bagian luarnya, kemudian kulit ini menempel pada daging. Ini adalah contoh jaringan ikat ya. Ini jaringan ikat lemak sepertinya. Jaringan ikat lemak ini karena dia biasanya ada di bawah permukaan kulit. Selain itu, jaringan ikat juga ada yang memiliki fungsi yang khusus, seperti contohnya darah. Fungsi darah itu kan khusus untuk mengedarkan zat makanan dan oksigen ke seluruh bagian tubuh hewan. Kemudian ada jaringan ikat khusus berikutnya adalah tulang. Inilah yang memberi struktur atau memberi bentuk pada suatu hewan. Sehingga si hewan tersebut dapat berdiri tegak dan bahkan dapat melakukan suatu gerakan, tentunya dibantu dengan otot. Sekian dulu bahasan tentang jaringan hewan. Itu secara umumnya dulu ya. Nanti akan kita bahas secara lebih terperinci. Silahkan Anda klik link yang ada di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.